Tes. Langsung aja ya. Oke. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan terkait dengan perbandingan ya. Per Perbandingan. Perbandingan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa namanya jenis-jenis perbandingan apa perbandingan itu apa, kita coba pahami dulu definisi dari perbandingan ya. Jadi definisi perbandingan itu adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam suatu dua atau lebih objek dalam suatu interaksi dalam suatu himpunan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa yang dibandingkan itu harus objek yang satu himpunan ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara misalkan berat badan dengan tinggi badan. Itu nggak bisa kita bandingkan atau kita nggak bisa cari nilai nilai perbandingannya ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan rasio. Rasio itu apa? Kalau rasio itu adalah suatu bilangan yang menyatakan perbandingan, yang menyatakan atau yang digunakan untuk membandingkan dua besaran. Besaran. Oke. Jadi seringkali kita melihat ya kalau kita membandingkan sesuatu itu ya harus sebanding ya. Artinya dia harus satu objek dalam eh, dalam himpunan yang sama ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan misalkan iPhone kayak gitu ya. iPhone kita bandingkan dengan handphone iPhone kita bandingkan dengan komputer atau laptop. Nah itu kan udah himpunan yang berbeda ya. Artinya dia nggak bisa kita bandingkan gitu. Kualitas laptop dibandingkan dengan kualitas handphone itu nggak bisa kita bandingkan. Nah contoh yang bisa kita bandingkan misalkan adalah contohnya gitu ya. Contoh yang bisa kita bandingkan adalah misalkan uang saku A, uang saku siapa? Rani gitu. Itu seminggu itu atau sehari itu 100.000. Sedangkan uang saku Rina itu 50.000. Nah, ini adalah dua objek dalam satu himpunan yaitu himpunan uang saku. Maka ini bisa kita bandingkan nih. Berapa sih perbandingan antara uang saku Rani dan Rina? Kayak gitu pertanyaan. Jadi perbandingan uang saku Rani dan Rina, ini maaf ya ini tulisannya kayak dokter, jadi agak susah. 100.000 dibandingkan dengan 50 sama dengan berapa? Yaitu 2:1. Ini perbandingan uang saku Rani dan Rina. Jadi di sini kalau kita catat perbandingannya itu adalah uang saku, sedangkan rasionya berapa? 2:1. Nah, dengan konsep ini, maka nanti si perbandingan ini akan terbedakan menjadi dua jenis. Akan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbandingan senilai, perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik. Perbandingan berbaliknya.
Nah, sebenarnya yang senilai itu apanya sih gitu kan? Yang senilai itu sebenarnya adalah rasionya. Jadi yang yang apa? Yang senilai dan berbaginya itu adalah rasio dari si perbandingan. Contoh kasus misalkan kita membandingkan antara kalau yang senilai itu contohnya misalkan apa? Harga gula pasir deh ya, gula pasir. Misalkan ada kasus jika harga 1 kilo gula pasir itu adalah 10.000, berapakah harga 3 kilo gula pasir? 3 kilo gula pasir. Nah, di sini perlu kita amati dulu ya sebelum kita menggunakan konsep perbandingan. Lihat dulu mana nih yang satu himpunan gitu kan. Di sini ada berat gula pasir sama harga gula pasir. Maka di sini kita buat dua variabel yang dibandingkan atau perbandingan dalam dua variabel. Variabel satu kita sebut saja si berat berat gula ini dengan harga gula. Ini dua himpunan yang berbeda. Oke. Nah, coba kita apa namanya? Kita lihat ya. Kita akan membandingkan berat gula itu perbandingannya berapa sih gitu. Kalau kita lihat di sini kan diketahui 1 kilo dan 3 kilo. Berarti kalau kita bandingkan ini adalah 1/3 ya. Ini rasionya. Jadi rasio gula yang ada di soal antara yang diminta dengan yang ditanyakan adalah 1/3. Sedangkan rasio gula harganya adalah 10.000. Ini yang itu ya. 10.000 dibagi dengan eh, kit yang ditanyakan. Kita nggak tahu ya. Seperti itu. Kita sebut saja X. Ini rasionya. Gitu kan ya. Nah, sekarang untuk kasus ini kenapa kita, apakah ini kasusnya senilai atau tidak? Berarti kan kita bisa gunakan logik gitu. Logiknya begini, misalkan kalau 1 kilonya itu 10.000, maka 3 kilo otomatis di sini akan bertambah atau berkurang. Secara logika, semakin banyak pasti semakin besar dong harga yang harus dikeluarkan gitu. Maka nilai rasionya otomatis akan senilai, ya, akan senilai atau akan sama lah rasionya, gitu. Jadi kita akan dapatkan bahwa perbandingan senilai itu perbandingan yang nilai rasionya itu sama. Nah, sekarang untuk mencari nilai X-nya gimana ya? Tinggal kita gunakan aljabar aja ya, karena ini sama, yaitu kita buat sama, kita samakan aja. Kita buat sama, jadi ini akan didapat X sama dengan 30.000. Ya, tinggal gunakan aljabar. Gitu. Nah, berbeda kasus jika kita gunakan oh, kasus lain, misalkan contohnya. Contohnya untuk yang berbalik nilai itu berarti rasionya seper dari rasio yang variabel yang lainnya gitu. Contohnya misalkan beban kerja ya atau pekerjaan. Jika ada suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 5 orang dalam waktu 2 hari, ya 4 hari, 4 hari aja ya. Maka
maka berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dikerjakan oleh 10 orang. Nah, gitu. Nah, di sini kan perbandingannya itu ada dua ya. Yang kita perlu catat adalah kuantitas orang dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi kita bisa bagi dua ya, berarti kuantitas orangnya, kuantitas sama waktu. Yang pertama, ini kan 5 orang ini untuk 4 hari ya. Berarti untuk 5 orang, ini 4 hari. Rasionya berapa nih? Rasionya adalah 5/10. Ya, untuk kuantitasnya ini rasionya adalah setengahnya. Rasionya. Nah, 4, ini berapa sih yang dibutuhkan? Ini juga rasionya. Ini adalah rasio untuk waktu, ini rasio untuk eh, kuantitas pekerjaannya. Nah, sekarang kita pakai logik lagi ya, pakai logik. Ibaratnya kalau 5 orang bisa mengerjakan dalam waktu suatu pekerjaan ya, pekerjaan dalam waktu 4 hari, maka kalau orangnya ditambah menjadi 10 orang, logiknya gimana? Ini akan berkurang kan? Jadi kalau kita lihat, ini akan si X-nya ini akan semakin kecil, gitu, ya, lebih kecil dari 4. Maka kalau kita lihat rasionya, pasti ini rasio yang tidak sebanding ya, tidak sebanding. Karena 5/10 itu kan setengah, sedangkan ini kalau semakin kecil, ya, semakin kecil kan otomatis nggak sama dengan setengah dong. Pasti dia lebih besar dari, kalau lebih kecil dari 4 otomatis lebih besar dari 1. Ini rasio untuk waktu. Nah, jika kasus ini terjadi, maka untuk kasus berbalik nilai ini, kita perlu menyamakan nilai rasionya dulu ya. Caranya gimana menyamakan nilai rasio ya? Ini salah satunya kita balik si apa namanya? Si rasionya agar bisa mendapat nilai X. Maka caranya gini. Yang ini misalkan kita tetap 5/10, ya ini kita balik aja ya. Karena kan rasionya tidak sama. Jadi X/4. Maka nanti akan didapat X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, dari sini dapat bahwa jika dia dikerjakan oleh 10 orang, maka akan didapatkan atau diperlukan waktu selama 2 hari untuk mengerjakan pekerjaan yang sama ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.